Anta nurullahi fajran Ji'ta ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran Ya imam al-anbiya'i Anta fil wujdani hayyun Anta lil ainaini dhayyun Anta indal hawdiriyun Anta hadin wa safiyun Ya Habibi ya Muhammad ya Nabi Salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Podcast Stay dalam acara bersantai, berbincang bareng anak Stay. Oke. Jadi teman-teman semuanya, hari ini di Podcast Stay ini, di acara bersantai ini kita kedatangan salah satu alumni lagi nih. Alumni sekarang itu beda dari podcast-podcast sebelumnya. Yang podcast sebelumnya itu kan lebih ke profesi ya, profesi atau hobi yang sama sih. Cuman kalau yang sekarang ini kita kedatangan salah satu selebgram nih guys. Iya, alumni yang terjun di dunia content creator. Oke, silakan Bang Sidki, boleh perkenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Sidki Akbar. Saya alumni tahun 2022. Kurang lebih udah setahun lulus lah. Ya. Udah gitu aja sih. Oke. Bang Sidki udah berarti alumni tahun kemarin banget nih ya, baru banget lulus. Iya, baru banget lulus, belum lama sih, tapi rasanya emang belum lama, cuman nggak rasa udah setahun gitu lulus aja. Kangen kampus kali ya Bang ya? Iya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, sebelum kita ngomongin ke yang viralnya lah ya ibaratnya. Sekarang Bang Sidki ini profesinya atau kesibukannya sekarang apa nih Bang? Biasanya jam 6:30 langsung berangkat ke sekolah buat ngajar. Terus juga ya biasalah ngisi-ngisi kegiatan dengan konten, ngedit konten, dan cari-cari inspirasi buat konten gitu. Oke, itu kesibukannya guys. Ya. Jadi sebelum kita ngomong ke yang tadi, yang viral tadi ya. Tadi Abang bilang, nyebutin kalau Abang ini sekarang ngajar ya? Iya. Kira-kira ngajar di mana tuh Bang? Ngajar di salah satu cabang At-Taqwa di MI At-Taqwa 19 di Kampung Bogor Serok. Oke, Abang jadi berarti guru ya? Iya, guru juga, operator juga. Oke. Merangkap. Jadi gitu guys. Jadi Bang Sidki ini sekarang menjadi seorang guru ya, karena alumni. Jadi memang benar terjun langsung ya. Apalagi Bang Sidki jurusannya PAI. PAI, alumni PAI tahun 2022. Oke Bang. Ini kan tadi kita udah sebut mention dikit lah tentang kehidupan konten tadi kan. Terus ada dunia sosial media. Ini gimana sih Bang, sebelum kita tahu jauh itu, gimana sih Abang sepak terjang dan bagaimana tiba-tiba terjun ke dunia ini, dunia konten ini? Ya kalau untuk sebenarnya sih nggak ada niatan untuk sama sekali konten, apalagi perihal selawat lah ya. Okay. Karena awalnya saya sejak berpikiran buat konten tuh pada tahun 2018-2019. Itu awal mulanya pertama mulai dari buat film, terus lagi kayak nggak naik nih. Saya gantilah akhirnya ke saya main di bidang lensa, bidang kamera lah ya. Bikin sinematik atau foto-foto alam. Nah, dari situ kok nggak naik juga ya. Akhirnya saya bingung kayak gimana nih caranya nih ya. Karena nggak tahu aja, rasanya tertarik aja gitu di sosial media kan, kayak wah keren nih orang-orang bisa terkenal ya. Iya, bisa ngangkat derajat keluarga juga kan, bisa ngangkat derajat diri juga. Akhirnya saya pada tahun lama tuh 2018, 2019, 2020 sampai akhirnya 2021 atau 2022 lah, 2021 kayaknya. Pas lagi Covid tuh yang udah sesi endgame Covidnya. Terus di situ saya mulai buat TikTok lah. Awalnya saya nggak sama sekali mau download TikTok. Saya termasuk orang yang anti TikTok. Anti banget sama TikTok ya. TikTok nih pokoknya jelek lah buat saya. Akhirnya saya buat TikTok. Saya lawan ego saya lawan rasa nggak mau tahu saya. Akhirnya 2021 saya bikin konten.
biasalah sinematik juga, cuman kayaknya kurang naik nih. Saya cari referensi konten, akhirnya ketemu tuh kayak konten kita seakan-akan jadi orang lain, kayak misalkan ada yang jadi murid, ada yang jadi guru nih. Oh iya. Aktor lah ya jatuhnya. Oke. Nah setelah itu lumayan tuh, setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali bikin, saya mendalami itu, loh naik nih, banyak. Mulai dari awalnya itu 100 pengikut, sampai pagi-pagi pas saya buka udah 3.000. Wow. 3.000 pengikut. Nah akhirnya saya konsisten tuh, saya buat sampai akhirnya secara nggak sadar saya kayaknya kok saya guru tapi kayak ngebongkar keburukan guru. Iya karena saya kan kadang-kadang konten saya kayak yang paling viral tuh terakhir razia handphone. Itu 9,1 M. Yang nonton? Wow. 9,1 M. Nah setelah itu saya lihat kontennya emang banyak yang kayak, nah ini kita kalau kayak gini kan maksudnya jadi guru harus lebih hati-hati karena siswa sekarang lebih melek terhadap hukum. Betul. Iya bisa nge di Google kan hukum pasal orang memeriksa HP tanpa izin, itu segala macam. Nah dari situ akhirnya naik semua tuh, tapi nggak lama kelamaan saya bikin sebelumnya udah bikin konten selawat, cuman nggak naik. Tiba-tiba pas nggak ada angin nggak ada hujan, yang meledak yang meledak konten itu selawat tiba-tiba. Jadi semua konten saya yang jadi peran itu semua udah nggak viral lagi. Sampai akhirnya tembus ke angka berapa ya kalau nggak salah 10,2 M. Waduh. Jadi setelah itu saya ngonten full 1 bulan puasa itu saya dari pengikut 10K sampai 153.000 follower. Setelah itu pas mau lebaran kita lagi seneng-senengnya ya kan, wah udah banyak nih follower, tiba-tiba di ban. Iya. Hilang 153.000 follower, hilang semua. Akhirnya saya sempat down juga tuh, aduh gimana nih ya kan, udah banyak bikin, tiba-tiba diserang gitu, nggak tahu akun yang nggak dikenal gitu diserang. Beberapa puluh orang nyerang saya juga nggak tahu karena apa gitu ya. Mungkin karena konten-konten saya sebelumnya yang menjelekan guru atau secara nggak langsung menjelekan atau apa ya, memojokkan guru ke arah yang salah. Jadinya saya ya hilang gitu aja, sampai akhirnya saya bikin baru lagi kurang lebih dalam waktu 2 minggu karena orang-orang beberapa kenal saya jadi langsung naik gitu. Sampai akhirnya sekarang konsisten di angka TikTok lumayan ada 148.000 dan Instagram kurang lebih ada 38,7.000. Wow, jadi itu ceritanya Bang ya? Iya, lumayan panjang ya. Lumayan panjang nggak apa-apa, jadi kita tahu nih sepak terjangnya jadi content creator yang orang bilang tuh instan banget gitu Bang. Ternyata perjuangannya lumayan. Itu tadi dari awal kontennya itu drama ya Bang ya? Drama jadi murid, jadi guru, ya kan? Ya biasalah gitu kan, kita guru milenial lah ya Bang ya? Iya, betul. Karena kita sama profesi, kita ngajar, saya juga ngajar, jadi paham gitu. Cuman ya itulah mungkin salah satu cobaan orang kalau lagi di atas kan pasti ada aja Bang, ya kan? Kita nggak bisa nuntut orang semua suka kan sama kita. Betul. Iya, akhirnya tiba-tiba berat aja, tapi alhamdulillah bisa balik lagi ya Bang ya, untungnya sampai sekarang. Itu cerita dari lumayan panjang juga ya. Tapi seru juga kalau jadi kita tahu guys, maksudnya nggak segampang itulah, nggak semudah itu buat jadi content creator yang terkenal, terutama di bidangnya. Nah Bang, ini kan kalau kita tahu kan di TikTok itu tuh banyak tuh genre-genre Bang. Ada yang sinematik tadi kayak bilang nggak meledak kan, terus ada drama-drama, ada dance, ada musik semua segala macam. Tapi dari semua itu kenapa Abang akhirnya mutusin buat pilih sholawat? Karena satu ya bukan gimana-gimana ya, ya buat pahala aja lah, kita dakwah juga kan ya. Terus yang kedua kayak nggak ada buruknya kalau sholawat tuh, kayak nggak ada kesan negatifnya. Yang namanya kita ngajak orang buat sholawat, nggak ada kesan negatifnya. Terus yang keempat mungkin kalau kita misalkan kita bikin konten-konten yang lain nih, katakan ya mungkin anggap aja saya nggak siap dengan judgement orang-orang di luar kan, dengan judge yang di luar-luar gitu. Tapi sebenarnya pasti ada aja kayak wah apa sih
pengucapan pelafalan apa sih makhrajul hurufnya nggak bener nih, kayak terus lagi wah suaranya belentang-belentung nih, ada aja yang kayak gitu. Pokoknya mau konten apapun ada aja komen-komen yang negatif gitu. Cuman karena saya milih sholawat dan intinya juga karena saya disuruh sama guru untuk nerusin gitu. Udah terusin aja konten itu selama itu baik, udah jangan pindah-pindah konten lagi. Dan itu masuk ke salah satu konsisten konten saya sih, biar nggak matiin algoritmanya nanti. Itu kan tadi udah sedikit spill sih abang tantangan kontennya ya, dari hate komen yang ya kita tahu lah kan, tadi saya bilang juga nggak semua orang bisa nerima kita. Betul. Ya terutama ya orang kan punya berbagai sudut pandang mungkin ya bang, mikir ini salah ini salah, mau kita kayak apa juga orang kan tergantung sudut pandang mereka. Nah, konsistensi bang, abang tadi bilang apa namanya dari awal kan tadi udah 150.000 kena ban, terus sekarang naik lagi nih. Itu gimana bang bisa naik lagi itu secepat itu? Apa karena abang upload terus atau algoritmanya sama itu terus, gimana bang? Jadi begini, kalau mungkin yang saya paham ya di TikTok itu kayak kita harus satu jalur nih. Misalkan kita podcast, ya udah podcast aja gitu, jangan berubah-ubah ke tayangan inilah, tayangan itulah. Kalau bisa kita kalau emang mau konsisten bikin channel yang berbeda-beda, banyak channel. Kalau saya kan misalkan konten selawat nih, begitu di band saya bangun dari awal lagi, udah dari awal sampai akhir kurang lebih ada 154 video itu selawat semua. Satu hari kurang lebih bikin 2-3 selawat. Nah, dan itu ya lumayan butuh waktu yang panjang karena kan kita enggak satu tag selesai enggak. Saya bisa sampai 21 kali tag kadang-kadang. Itu buat satu video doang. Dipotong-potong. Iya. Kadang juga ada orang yang nanya kayak pakai audio apa sih, terus ininya apa sih? Sebenarnya kayak tergantung kita cari ruangan juga sih. Intinya mah konsistensi konten itu kayak gini. Kalau kita upload satu ya udah jangan bercabang gitu loh, satu-satu aja gitu. Dan alhamdulillah saya ketika baru ngupload pertama kan saya ngupload draft-draftnya dari TikTok yang saya simpen nih, 4 video, kok nggak naik nih. Akhirnya saya bikin satu lagi, saya bikin video satu lagi. Setelah itu mulai naik-naik pelan-pelan karena mungkin orang udah kenal saya ya, bukan sombong atau gimana, tapi mungkin orang-orang udah kenal, orang-orang di luar ya udah kenal saya. Terus lagi, pokoknya kalau saya cari nih, misalkan konten Sidki Art Sholawat, udah keluar tuh, langsung di searching di TikTok. Karena udah banyak, udah viral ya bang ya. Tapi untuk sekarang saya lebih aktif di Instagram karena algoritmanya lebih gampang lah ya, lebih gampang dijangkau dan juga lebih lebih enak aja gitu dibanding TikTok. Tadi kan itu konsistensi lah ya, nggak ada yang semudah apa yang dilihat ya kan, ekspektasi tidak sesuai realita ya bang ya. Apalagi tadi abang sekali take bisa buat satu video aja 20 kali take ya kan. Jadinya begitu, belum dieditnya ya kan, belum mood ya kan bang. Kalau mau konten kan nyesuaiin perasaan ya kan. Betul. Nah tadi abang nyinggung soal Instagram sama TikTok nih. Tadi kan saya udah dengar kalau IG abang sekarang tuh followersnya 38.000 mau 40.000 lah ya bang ya. Tapi 40.000 terus TikTok sekarang 150.000. Iya, 148. Hampir 150.000 nah. Biarpun Instagram 38.000, tapi kebanyakan orang yang pakai Instagram itu nggak mungkin dong dia punya banyak akun, kecuali di akun TikTok. Karena kebanyakan akun TikTok kan untuk kayak misalkan contoh lah ya, bukannya saya so tahu, tapi ada yang pernah bahas kayak tahu nggak yang TikTok yang live itu, yang orang cuman nahan tawa tuh, tahan tawa tapi yang nonton sampai 1.000, 2.000. Oh iya live itu. Nah itu bisa aja kan kalau dia misalkan ngumpulin 10 HP lah, katakan akun TikToknya 10. Buat nonton dia doang gitu. Makanya kayak saya lebih percaya Instagram karena kemungkinan orang realnya itu lebih banyak dibanding di TikTok. Itu dia ya. Alasannya itu ternyata guys. Jadi kita bisa tahu tuh insight, berarti ya TikTok itu kadang kita kan kalau di TikTok itu kan nggak usah login ya bang ya, itu bisa tuh, bisa nge-like tapi nggak bisa komen. Nah sedangkan Instagram kan ya pasti harus dong, harus walaupun istilahnya pakai fake account lah, itu tetap harus login ya, pasti tetap harus login. Nah dari
tadi abang udah bahas semua tentang dari perjalanan hidup, sekarang juga nyambi sebagai seorang pengajar, jadi guru juga bang. Kira-kira plus minusnya jadi sebagai content creator yang aktif di sosial media sama di dunia nyata, plus minusnya tuh apa tuh bang? Oh, jadi di compare nih, digabungin. Iya, boleh deh. Antara jadi guru sekaligus jadi content creator. Iya, boleh, atau dua-duanya juga. Gimana? Jadi mungkin kalau efek positifnya gini. Kalau efek positifnya kita dikenal di luar. Kalau ada yang kenal nih, orang kenal kita, mungkin kayak wah, dia nih yang suka bikin-bikin sholawat. Minta foto gitu? Minta foto bang? Enggak, saya juga malu. Iya, kayaknya minta foto, oke. Terus juga kayak kita dikenal sama orang tuh kayak ya pemuda yang positif lah. Asik. Enggak negatif banget gitu, kayak konten-konten ya kadang-kadang terkenal dengan apa sih yang toksik gitu. Oke, iya benar. Iya. Terus juga kalau misalkan kita kayak sekarang saya misalkan jadi guru juga sekali jadi content creator, kadang-kadang ya bikin orang senang juga gitu karena orang ngeledeknya juga ngeledek positif gitu loh, kayak wah ada selebgram nih, misalkan selebgram apaan sih? Ayo selawat. Iya, kayak gitu dah. Pokoknya intinya mah apa ya, sisi positifnya lebih banyak dan sedikit ada sisi negatifnya, kayak mungkin kayak takut jadi sombong sih. Udah itu aja. Sisi negatifnya sebenarnya cuma takut jadi sombong sama apa ya? Takut nggak konsisten aja sih. Jadi takut berhenti tiba-tiba orang-orang kayak wah nggak konsisten nih bikin konten selawat. Terus juga kita kalau keluar nih kayak harus benar-benar jaga image gitu. Oh itu dia itu ya. Yang jadi ada batasan tantangannya ya, iya. Benar-benar juga sih. Iya. Oke, sebelum kita bahas untuk apa namanya buat saran-saran nih bang. Sebelum ending kita nih ya di studio asik. Pengen denger dong spill bang. Itu kan tadi kan ada viral konten tuh bang, ya kan yang paling viral nih. Kita mau Instagram banyak. Ya enggak, ini kan eksklusif ya. Ya kameramen ya, banyak kameramen 20 orang ini. Pengen denger selawatan di sini. Iya, nggak apa bang, spill dikit kan mas. Kalau kemarin kan ada modeling tuh, kita kan suruh model, kan gak enak juga kalau suruh model. Terus kemarin ada yang entrepreneur juga udah kan spill produk. Nah, kalau abang kan ya spill selawat. Tenggorokan. Spill gorokan semua ya. Spill selawatnya dikit bang, yang viral, konten paling viral deh. Selawat saya yang paling viral tuh yang nembus ada 2 sih. Yang satu Mahalul Qiyam, masa kita mau serokokan diri dong kita. Iya, diri kok gitu. Yang satu Maher Zain. Oke, Maher Zain boleh bang, spill dikit lah. Malu saya. Iya. Jarang face reveal kalau kayak gini nih. Ini nggak apa-apa ini, berisik. Ya Allah bang, ini kan studio udah kedap ini. Kedap suara. Ada penyataan. Spill nih. Oke bang. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imamal anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil ainaini dhayyun anta indal hawdiriyun anta hadin wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Agak enak. Oke, Masya Allah. Maafin ya. Nama selebgram beda dah. Lagi bindeng suara ini kita. Oke. Itu guys sudah di spill ya. Kalian bisa lihat lengkapnya di Instagramnya Bang Sidki. Ya, betul, mampir jangan lupa. Oke. Ya Bang, terakhiran nih buat saran-saran buat, kan Abang udah alumni nih ya. Iya. Udah melalui sepak terjang, ya baru lulus kemarin. Iya, minta sarannya dong buat para mahasiswa-mahasiswi STAI ini yang mungkin pengen bergelut di dunia content creator, mungkin terinspirasi dari Bang Sidki. Gimana Bang? Kira-kira sarannya tuh? Saran saya yang pertama pikirin dulu apa yang kita suka untuk buat konten, terutama kayak konten-konten Islami dan lain-lain. Yang kedua yang paling penting,
face reveal atau nampakin wajah. Itu beberapa orang nggak bisa kan kayak gitu, harus face reveal gitu. Nah itu kita harus melatih diri kita untuk pede gitu, untuk menampilkan kayak apa nih muka kita gitu. Jangan takut dengan head speech gitu loh. Kalau mau konten, kalau emang kita mau bangun personal branding, apalagi kan di sini juga ada prodi KPI kan ya, dan dakwah juga kan ya. Yang mana kita harus ya mau nggak mau harus terjun bener-bener diri kitanya gitu. Di apa sih namanya? Ya di sosial media. Dan yang ketiga jangan males. Jangan males, jangan nempel mulu sama kasur. Jangan doyan rebahan. Iya, jajan, rebahan, tidur sama apa lagi itu lagi? Udah apa ya? Intinya begitu dah ya. Kalau mau ibarat apa ya? Ibarat kalau kata orang Bekasi mah jangan buatan belajis. Betul. Ya, jangan buatan belajis. Ya, jangan buatan belajis maksudnya agak mau ngapa-ngapain nih. Iya, maksudnya kita harus tahu tantangan ke depan, apalagi kita apa sih namanya hidup di end game ya nggak sih? Iya. Kita hidup udah di end game, ya minimal banget kita harus punya apa sih kedepannya kita tahu harus ngapain gitu loh, jangan diem aja dan jangan apa sih namanya jangan stuck di tempat ya, semangat terus ya, mau jadi konten kreator atau jadi apapun itu jangan berhenti atau jangan stuck di tempat, gali terus bidang kita masing-masing. Oke guys, jadi intinya Bang Sidki itu kita sebagai generasi muda keluarlah dari zona nyaman guys. Betul. Kita harus ya dari kaum rebahan, kaum yang cuman kita scroll TikTok, ayolah kita buat konten, ayolah kita bergerak, buat kita berdakwah, terutama ini kan di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi ada ya program studi yang namanya Komunikasi Penyiaran Islam. Saya juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa KPI ini ingin mengajak teman-teman mungkin yang baru lulus atau yang mungkin lagi sibuk nyari buat kuliah gitu ya, program sarjana.